Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamirru fi dirasati kitab Ta'lim Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita membaca kembali kitab Ta'lim As-Sibyani Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Semoga Allah merahmati beliau. Taib. Dan ini merupakan sesi terakhir dari kitab ini. Ya. Qala al-muallifu, berkata penulis rahimahullahu taala, wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam. Dan rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jadi rasul yang pertama adalah Nuh alaihi assalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, ya, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh serta nabi-nabi setelahnya. Ya. Di dalam ayat ini disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh serta nabi-nabi setelahnya. Maka ini menunjukkan nabi-nabi dan rasul yang lainnya itu adalah setelahnya. Setelah Nabi, ya, Nabi Nuh alaihi salam, maka difahami bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali beliau adalah seorang rasul. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang rasul. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian. Ya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Melainkan beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, disebutkan khataman nabiyyin. Dan beliau juga adalah penutup para nabi. Ya. Di sini jelas dalilnya tegas bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Subhanahu wa taala
terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Taib. Ini adalah dalil tentang awal Rasul adalah Nuh alaihi salam dan akhir para Rasul atau penutup para Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalur rusul dan Rasul yang paling afdol adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa afdalul bashar ba'dal anbiya sallallahu alaihi sallallahu alaihim wasallam adalah Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa Umar radhiyallahu taala anhu wa Utsman radhiyallahu taala anhu wa Ali radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ini menunjukkan keutamaan para sahabat ya. Dan manusia yang paling utama setelah kenabian, setelah para nabi itu ada empat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat pertama, sahabat Nabi ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, semoga Allah meridhoi beliau. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Kemudian Utsman ibni Affan, ya. Kemudian yang terakhir adalah Ali ibni Abi Thalib, ya. Keempat sahabat Nabi ini biasa dikenal dengan ya al-khulafa ar-rasyidin. Ya, al-khulafa ar-rasyidin. Taib barakallahu fiik. Kemudian di penghujung matan ini penulis menyebutkan tentang ya dalil bahwasannya ya generasi terbaik itu adalah generasi Nabi dan para sahabat, ya, kemudian pengikutnya yaitu tabi'in dan juga muridnya menjadi apa namanya? Dan muridnya tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Disebutkan oleh penulis wa khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Dan sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasinya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka. Siapa mereka? Yaitu muridnya para sahabat. Ya, muridnya para sahabat yaitu tabi'in. Ya. Disebutkan lagi tsummal ladzina yalunahum. Kemudian muridnya tabi'in yaitu atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Maka tiga generasi ini adalah generasi terbaik. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti fahamnya mereka. Ya, ini secara tidak langsung membahas tentang manhaj. Ya, manhaj dalam agama Islam adalah thariq ad-dinil Islam. Jalan mempelajari ya, agama Islam. Maka mengikuti fahamnya para sahabat. Ya. Taib. Kemudian di akhirnya disebutkan wa Isa alaihi salam yanzilu minas sama'i wa yaqtulud dajjal. Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit dan akan membunuh dajjal. Ya, ini di hari kiamat nanti, di akhir zaman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alamin. Rabb alam semesta. Tamat ala ma taqaddam. Ya, selesai dari apa yang telah berlalu. Taib. Jadi tamat selesai pembahasan kitab Ta'lim Sibyani Tauhid sampai di sini ya matanya. Taib barakallahu fiik. Di antara beberapa faedah yang bisa kita petik dari sini, yang pertama adalah tentang awal Rasul dan akhir para Rasul. Ya. Disebutkan dalam matan ini bahwasanya awal Rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam, ya, dan akhir para Rasul atau penutup para Nabi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya jelas ya. Ya, awal Nabi adalah Nabi Nuh alaihi salam dan penutup para Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi setelahnya, ya. Kemudian penulis membawakan dalil di sini ya, ya tentang bahwasanya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, yaitu berupa ayat di surah Al-Ahzab, ayat di surah An-Nisa, ya. Maka ini menunjukkan ya awal Rasul
adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan juga penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga ada dalil yang lain, ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dan Muslim secara mutawatir, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Ya, tegas kata Nabi di dalam hadis tersebut. Naam. Dan sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya, ya, yang merupakan pembahasan, ya, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Jubair bin Mut'aim riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya, salah satu nama Nabi adalah Al-Aqib, ya, adalah Al-Aqib, yang artinya apa? Tidak ada nabi setelahnya, ya. Kemudian penulis membawakan di sini juga dalil berupa surah An-Nisa menjelaskan bahwasanya Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Ya, sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, yang Nabi Muhammad, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh serta nabi-nabi setelahnya. Jadi Nuh disebut awal, dan nabi setelahnya adalah nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, dan seterusnya. Maka Nuh adalah nabi yang pertama atau rasul yang pertama. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sama dengan wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini faedah penting, ya. Ya. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihissalam, dan selainnya. Ya. Taib. Di situ tidak disebut Nabi Adam, ya, karena kalimat an-nabiyyin di sini bermakna ar-rusul, bermakna ar-rusul, yaitu rasul. Dan lebih tegas lagi dalam hadis tentang syafaat, dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika manusia datang kepada Nabi Adam, ya, di syafaat ketika berada di padang mahsyar setelah hari berbangkit, maka manusia datang kepada Nabi Adam untuk meminta agar hisab disegerakan. Maka apa kata Nabi Adam? Ya, Rabbku sangat murka dengan kemurkaan yang tidak ada semisal dengan itu sebelumnya maupun setelahnya. Maka kata Nabi Adam, ya, saya dulu pernah mendekati sebuah pohon, lalu saya bermaksiat, ya, dan berkata, nafsi nafsi, diriku diriku, idhabu ila ghairihi, pergilah kalian kepada selainku. Itu kata Nabi Adam ketika berada di padang mahsyar. Idhabu ila Nuh, pergilah engkau kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kata manusia pada saat itu, ya Nuh, anta awwalur rusul. Tegas, ya, kalimatnya. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah awal rasul ilal ard, di muka bumi ini. Ya. Engkau adalah awal rasul di muka bumi, di atas muka bumi. Maka disebutkan, ya, bahwasanya Nabi Nabi Nuh adalah awal rasul di muka bumi. Tegas, ya. Thayyib, barakallahu fiik. Adapun Nabi Adam, beliau adalah seorang nabi. Dalam sebuah hadis disebutkan, kana nabiyyan mukallaman. Ya, Nabi Adam adalah seorang nabi yang Allah berbicara kepadanya, tetapi beliau bukan rasul. Ya, beliau bukan rasul. Thayyib. Dan jumlah para rasul itu disebut di dalam Al-Qur'an ada sebanyak 25, ya. Ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an, walaqad arsalna rasulam min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus kepada kalian, ya,
beberapa orang rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Hibban juga disebutkan bahwa ya eh, ketika ditanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Maka Rasulullah menjawab 124.000. Ya, banyak ya. Jumlah nabi itu banyak. Kemudian Ibnu Hibban para sahabat bertanya lagi, berapa jumlah para rasul di antara mereka? Maka Rasulullah menjawab sekitar 313 rasul. Ya, itu jumlah yang sangat banyak ya. Ya, yang jelas kita mengimani sebagaimana pelajaran yang sebelumnya tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Setelah kita sebutkannya, kita telah bahas panjang. Ya, kita imani apa yang disebut namanya dan kita juga imani secara global yang tidak disebutkan namanya. Yang jelas Rasul itu jumlahnya sangat banyak. Ya, dan perbedaan antara Nabi dan Rasul telah kita jelaskan juga ya, ya, bahwa Rasul itu diutus kepada kaum yang menyelisihi mereka, menyelisihi kaumnya. Adapun Nabi itu diutus kepada suatu kaum yang memang kaum itu sudah bersepakat dengan dengan Nabi dan Rasul. Ya. Taib barakallahu fik. Ini sedikit faedah penting yang kita bisa ambil dari sesi kali ini. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini tentang keutamaan para sahabat ya, keutamaan para sahabat. Ya, maka manusia yang paling utama disebutkan setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itulah kita wajib mengikuti fahamnya mereka. Ini tentang manhaj ya. Ini tentang manhaj. Kita wajib mengikuti fahamnya mereka serta pemahaman orang-orang yang mengikuti mereka tentang agama ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah dijamin masuk ke dalam syurga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Ya, Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk ke dalam Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Ya. Kemudian disebutkan lagi dalam kelanjutan ayatnya, walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Ya. Disebutkan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan Allah pun ridha kepada afwan, dan mereka pun para sahabat ini ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Maka jelas di dalam ayat ini para sahabat ini ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu telah dijamin masuk surga. Ya, dan mereka adalah orang yang paling tahu tentang agama ini. Maka wajib kita mengikuti fahamnya mereka. Inilah yang dikatakan dengan manhaj salaf. Ya, mereka lah para salaf, orang-orang terdahulu yang faham tentang agama ini. Kita wajib untuk mengikuti mereka. Ya, Taib barakallahu fiik. Ya, Nabi SAW juga bersabda tentang mereka, disebutkan oleh penulis di sini, wa khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Dan sebaik-baik manusia ya, atau sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para muridnya para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu muridnya tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Ya,
Taib. Korni generasiku itu maksudnya adalah ya, korni itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, ya, yaitu para sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum yang mengikuti mereka, ya, yaitu para pengikut sahabat yaitu tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka lagi. Siapa mereka? Itu pengikutnya tabi'in. Itu tabi'ut tabi'in. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian di akhir matan disebutkan wa Isa alaihi salam yanzilu minas sama'i wa yaqtulud dajjal. Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit dan membunuh dajjal. Ya, maka jelas ya di dalam eh, hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga disebutkan bahwasanya Nabi bersumpah demi Allah, "Wallazi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam alaihi salam hakaman adlan. Ya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian yaitu Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam, ya, sebagai hakim yang adil. Taib. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun pada akhir zaman. Beliau akan turun sebagai hakim yang adil dan menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau akan menghapus upeti, harta menjadi sangat banyak disebabkan keberkahan karena keadilan dan lenyapnya kezaliman. Bahkan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima harta tersebut karena saking banyaknya, ya. Karena saking banyaknya. Ini salah satu keyakinan umat Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian di antara keyakinan yang lainnya yang penting juga adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu beliau mendakwahkan tauhid kepada umatnya, ya, mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Taib, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam al-Masih berkata kepada kaumnya, wahai bani Israel, sembahlah Allah di mana Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai hari pembalasan, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Ini dari perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi seorang yang mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan pengakuannya terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak, ya, untuk diibadahi. Taib, barakallahu fiik. Saya kira cukup sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Ini adalah sesi terakhir. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Barakallahu fiik. Kita tutup. Ya, ilal liqa, sampai bertemu di pelajaran selainnya. Ya, fil usbu'il qadim insyaallah di pekan depan insyaallah taala. Ya, di kitab yang lainnya. Insyaallah taala akan kita bawakan, ya, pembahasan tentang tilawatan wa tafsiran. Ya, pembahasan tentang tilawah, fokus pada tilawah dan tafsir Al-Qur'anul Karim. Taib, barakallahu fikum. Qad qara'na dars at-tauhid. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.